Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi hari ini, Rabu 26 Juli 2023. Mari bersama-sama kita siapkan hati untuk menerima berkat rohani lewat renungan yang berjudul Pohon dalam 4 Musim. Kita akan membaca satu ayat dari kitab Mazmur pasal 77 ayat 8. Demikian bunyinya. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Saudara, ada seorang ayah yang mempunyai 4 orang anak laki-laki. Ia ingin agar keempat anaknya belajar untuk tidak cepat menilai segala sesuatu dalam hidup ini. Karena itu ia menyuruh mereka masing-masing pergi ke hutan dan melihat sebuah pohon pir yang ada di sana. Anak pertama disuruhnya pergi pada musim dingin, anak kedua pada musim semi, anak ketiga pada musim panas, dan anak bungsu pada musim gugur. Ketika keempat anak itu kembali, sang ayah memanggil mereka agar menceritakan apa yang mereka lihat. Anak pertama berkata bahwa pohon pir yang dilihatnya sangat jelek. Batangnya bengkok dan saling membelit. Anak kedua menceritakan hal yang berbeda. Ia melihat pohon itu dipenuhi kuncup-kuncup hijau yang menjanjikan. Lain dengan anak ketiga, dia mengatakan bahwa pohon itu penuh dengan bunga-bunga yang menebarkan aroma yang harum. Nampak begitu manis dan menyenangkan. Itu adalah pohon paling indah yang pernah kulihat, kata anak ketiga. Anak bungsu tidak setuju dengan mereka semua. Ia berkata bahwa pohon itu penuh dengan buah yang matang dan ranum. Sang ayah pun menjelaskan kepada keempat anaknya bahwa mereka semua benar karena mereka masing-masing melihat pohon pir itu dalam 4 musim yang berbeda. Kemudian ia berkata kepada anak-anaknya, mulai sekarang, jangan lagi menilai kehidupan hanya berdasarkan satu masa yang sulit. Kisah ini merupakan pelajaran penting bagi kita supaya kita tidak cepat-cepat menilai keadaan. Ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit, segalanya terlihat tidak menjanjikan, banyak kegagalan, banyak kekecewaan. Jangan cepat mengambil kesimpulan bahwa Tuhan tidak adil dan tidak mengasihi kita. Juga janganlah menyalahkan diri dan berkata bahwa aku tidak mampu, aku bodoh dan bernasib sial. Saudaraku, di tangan Tuhan, hidup kita itu sangat berarti. Tidak ada istilah nasib sial bagi orang yang percaya. Kita hanya perlu bersabar menunggu waktu Tuhan. Jika kita tidak sabar ketika berada di musim dingin, maka kita akan kehilangan musim semi dan musim panas yang menjanjikan harapan. Dan tidak akan pernah memanen hasil di musim gugur. Perjalanan kehidupan 2 tokoh Alkitab yang sangat kita kenal, yaitu Yakub dan Yusuf, memberikan gambaran mengenai hasil kesabaran. Yakub lari ke rumah Laban dengan tangan hampa, tetapi setelah dengan sabar melalui perjuangan panjang selama 20 tahun bekerja pada Laban, ia pun bisa memiliki harta kekayaan, memiliki keluarga dan banyak keturunan. Walaupun Laban mengubah upahnya sebanyak 10 kali. Demikian juga halnya dengan Yusuf. Kisahnya yang diawali dengan kebencian saudara-saudaranya yang kemudian melemparkannya ke dalam sumur, lalu menjual ia, lalu ia difitnah oleh istri Potifar sehingga dimasukkan ke penjara. Tetapi hidupnya berakhir dengan jabatan dan penghargaan tertinggi yang ia terima pada zamannya. Kejadian 50 ayat 20, ini adalah kata-kata Yusuf. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saat Yusuf dalam keadaan yang terdesak, tertekan, terbuang, difitnah, dalam penjara, dia tidak putus asa dan dia tidak kehilangan harapan untuk satu saat dia menerima hal yang terbaik dari Tuhan. Dan buktinya, justru dia mengatakan,
kamu sudah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan Allah mereka-rekakan yang baik bagi hidupku, yaitu untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita melihat pengharapannya kepada Tuhan tidak goyah karena dia tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia dalam kondisi yang sangat buruk. Ada saatnya, ada musimnya. Seperti pohon pir itu pada musim berbuah, dia sungguh-sungguh menjadi pohon yang sangat menyenangkan, yang berguna bagi orang-orang yang lewat dan memetik buahnya. Demikian juga kita. Saat kita dalam keadaan menderita, jangan merasa bahwa hidup saudara tidak ada harapan lagi, rusak semuanya. Tidak. Itu adalah salah satu musim hidup yang harus kita lewati. Tetapi bersama Tuhan, maka musim itu akan berganti. Dan saatnya Tuhan memberkati kita asal kita tetap setia dan tetap bersyukur, tetap percaya, tetap mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Mari kita berdoa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih ya Bapa di surga untuk kasih setia-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Walaupun musim dalam hidup kami ini silih berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi, tidak pernah berubah selama-lamanya. Karena itu tolonglah kami ya Roh Kudus, ajari kami untuk bisa tetap setia dalam menjalani semua musim dalam hidup ini dengan iman dan mata yang tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau mengatur kehidupan kami sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna. Kami tidak lagi mau menyesali keadaan-keadaan yang tidak baik yang kami harus lewati. Kami tidak mau lagi protes, berontak terhadap Tuhan, tetapi kami mau mengikutinya karena Tuhan selalu memperhatikan dan berjalan bersama kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Gelapnya malam tidak selamanya bertahan. Esok akan terbit fajar yang mengusir kegelapan itu. Selamat beraktivitas saudara-saudara, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Berjalan sendiri kita tidak mungkin bisa kuat. Tetapi bersama Tuhan, sepakat dengan Tuhan, itulah kekuatan kita. Berkat Tuhan dicurahkan kepada setiap pribadi kita semua. Amin.